kabar Palembang? Selamat siang pendengar, apa kabar Palembang edisi hari ini Kamis 13 Agustus 2026. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya tadi, terkait dengan kondisi karhutlah yang ada di wilayah Sumatera Selatan, hadir kami dalam program Apa Kabar Palembang untuk mengetahui secara jelas update terkininya bahkan hingga hari ini 13 Agustus 2026 bagaimana kondisi wilayah kita, terutama di wilayah Sumatera Selatan dan terutama rasa kekhawatiran dari masyarakat terkait dengan tragedi kabut asap yang pernah terjadi beberapa tahun yang lalu. Harapan kita juga tidak terjadi di tahun 2026 ini. Kita ketahui bersama bahwa pendengar, kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah kembali menjadi perhatian di Sumatera Selatan, terutama di tengah kondisi kemarau dan meningkatnya potensi kebakaran di sejumlah wilayah. Karhutlah ini bukan hanya persoalan lingkungan, namun juga dapat berdampak langsung kepada masyarakat, di mana asap kebakaran berpotensi mengganggu kualitas udara dan kesehatan, serta mempengaruhi aktivitas dan perekonomian warga. Lalu seberapa besar dampak karhutlah terhadap masyarakat Sumatera Selatan dan sejauh mana pula kesiapan pemerintah dalam menghadapi ancaman ini dan langkah apa yang perlu diperkuat untuk melindungi masyarakat? Kami sapa narasumber yang telah terhubung melalui sambungan telepon. Yang pertama, Kepala Balai Pengendalian Kebakaran Hutan Wilayah Sumatera, Kementerian Kehutanan, Bapak Ferdian Krisnanto. Selamat siang Pak Ferdian. Selamat siang Mas, selamat siang. Baik, terima kasih Pak Ferdian sudah bersama El Sinta di tengah kesibukan yang sangat luar biasa tentunya di hari ini ya. Iya. Baik, terima kasih. Dan yang kedua saya sapa juga sudah terhubung via telepon. Ada Wakil Ketua Komisi 5 DPRD Sumatera Selatan, Bapak Haji David Hadrianto Al-Jufri. Selamat siang Pak David. Selamat siang Mas Arif. Baik, terima kasih Pak David juga sudah bersama El Sinta pada siang hari ini ya. Baik, kurang lebih selama 60 menit ke depan pendengar kami juga mengundang Anda juga bisa menyampaikan bagaimana komentar Anda via WhatsApp kami di 0821-8556-6634 terkait dengan pembahasan kita berhubungan dengan karhutlah yang juga menjadi kekhawatiran dari banyak masyarakat terutama kita yang tinggal di wilayah Sumatera Selatan. Ya, dengan tema kita yaitu darurat karhutlah Sumsel, akankah Sumsel kembali terpapar asap? Kami nantikan bersama saya Ari Kristo. Inilah Apa Kabar Palembang selengkapnya. Apa kabar Palembang? Baik, sebelum ke Pak David, saya ke Pak Ferdian ya, Pak David ya. Kita ingin tahu jika kita melihat data pemantauan titik panas atau hotspot saat ini, kira-kira seberapa kritis Pak Ferdian ancaman karhutlah di Sumsel tahun 2026 ini dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya pada Pak Ferdian? Iya, sebenarnya parameternya jangan hanya hotspot ya atau titik panas, tetapi frekuensi kejadian kebakaran, kemudian luasan kebakaran. Kalau hotspot itu hanya indikasi awal saja, tetapi ketika kita mempunyai data yang lebih lengkap seperti luasan kebakaran yang sekarang memang kami memakai teknologi citra satelit misalnya yang menunjukkan bahwa terjadi peningkatan signifikan dari bulan Januari sampai bulan Juni itu datanya masih 664 hektar untuk Sumatera Selatan. Pada bulan Juli, periode Julinya saja, peningkatan tajam 1.200 hektar. Jadi sekarang posisinya Januari sampai dengan Juli itu 1.900 hektar. 1.962 tepatnya. Dan ini menjadi sesuatu peringatan buat kita semua bahwa bisa jadi ini akan meningkat terus seiring dengan puncak musim kemarau. Teman-teman BMKG memberikan prediksi bahwa puncak musim kemarau di Sumatera Selatan itu masih di bulan September. Ini masih Agustus. Jadi posisinya bisa jadi akan meningkat terus sampai dengan bulan September, Oktober tentunya. Dan ini menjadi warning buat semuanya. Seharusnya kita semua terus semakin waspada untuk menjaga Sumatera Selatan ini, terutama dalam posisi pencegahan kebakarannya. Gitu. Ini hingga bulan Juli sudah 1.962 hektar lahan. Jadi bukan yang menjadi perhatian bukan titik hotspot ya, tapi luasan kebakaran yang mungkin juga menjadi perhatian dari kita bersama ya Pak Ferdian ya. Iya, karena hotspot itu kembali lagi hotspot adalah titik panas. Titik panas itu hanya indikasi awal saja yang perlu ground check gitu. Sedangkan kita sudah teknologi membantu kita untuk memberikan pendekatan yang lebih faktual, yaitu
luasan kebakaran melalui citra satelit. Jadi itu pendekatan yang lebih lebih bagus, lebih tepat. Dan tentunya kalau kita ngomong operasi harian, itu peningkatan tajam untuk operasi harian pemadaman itu di bulan Juli Agustus ini luar biasa. Kami dalam sehari ini bisa 4 sampai 10 kali untuk melakukan pemadaman kebakaran hutan dan lahan. Oke. Nah, dari masifnya dan terus berkembangnya wilayah-wilayah yang juga akan terdampak, di mana juga musim kemarau puncaknya di bulan September nanti, ini baru pertengahan Agustus, bisa jadi juga akan semakin meluas ya. Wilayah mana yang menjadi titik kritis dan juga ancaman yang mengkhawatirkan dari wilayah kabupaten kota yang ada di Sumsel, Pak Ferdian? Ya, sebenarnya klasikal ya. Kalau 10 tahun terakhir itu pasti Oki, Banyuasin, Muba, Ogan Ilir itu menjadi primadona untuk luasan kebakaran dan kejadian kebakaran. Dan kita perlu ingat juga bahwa posisinya Oki, Muba, Muara Enim, Banyuasin itu ada lokasi-lokasi gambut. Jadi ini yang perlu kita perhatikan. Kondisi asap yang kita rasakan beberapa hari ini itu kami indikasikan adalah muncul dari kebakaran di Oki. Saat ini kami penanganan banyak di Oki, wilayah gambut yang lumayan luas kebakarannya, dan ketika kita melihat arah angin dan kecepatan angin, setiap hari kita akan merasakan asap di Palembang terutama itu mulai dari dini hari sampai sekitar pukul 9 pagi, itu pasti tiupan dari sana gitu. Dan posisinya kalau kita kejadian kebakaran cepat di tanah mineral, ada di sekitaran Ogan Ilir yang samping-samping jalan lintas, Indralaya, kemudian sekitaran jalan tol yang menghubungkan kita ke Indralaya, ini banyak sekali yang kejadian kebakaran beberapa hari terakhir gitu. Dan ini menjadi perhatian khusus buat kita semua tentunya. Dari peristiwa sebelum-sebelumnya kan artinya kita punya pembelajaran dan pengalaman dalam mitigasi di tahun 2026, Pak ya. Apakah langkah-langkah yang sudah dilakukan hal tersebut juga efektif untuk bisa mencegah tidak meluas? Ditambah juga kabut asap juga tidak semakin wilayah ke Palembang juga tidak akan terdampak seperti tahun sebelumnya. Ya, satu yang perlu kita pahami adalah tahun ini adalah El Nino kuat. Kalau kita perbandingkan 2023, 2019 itu adalah sama-sama El Nino. Tetapi El Nino di tahun ini diprediksi lebih kuat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Yang pertama perlu kita pahami itu. Yang kedua, upaya-upaya itu sudah kita kerjakan mulai dari Januari di awal tahun itu, karena memang warningnya BMKG kan sudah memberikan warning itu di akhir tahun. Jadi kita sudah mulai langkah-langkah. Tetapi memang kondisi tadi kemudian kembali lagi masyarakat kita yang masih melakukan hal-hal yang sama, penyiapan lahan dengan membakar, kebun dengan membakar, bahkan membakar sampah yang pada kondisi saat ini yang kering dan banyak anginnya kencang seperti ini kan berbahaya sekali. Kita masih temukan banyak hal seperti itu di lapangan. Dan kondisi-kondisi kebakaran kemarin yang kami temukan di lapangan, misalnya tanah-tanah yang sudah kaplingan yang dibersihkan, kemudian ada beberapa barang bukti yang kami indikasikan bahwa itu dipakai untuk pemicu membakar dan sebagainya. Ini banyak sekali fenomenanya. Artinya apa? Bisa jadi faktor selain faktor alam itu akan memperkuat di tahun ini adalah kondisi ekonomi masyarakat misalnya. Ini menjadi sesuatu yang perlu kita pahami juga bahwa kebakaran hutan dan lahan saat ini murni akibat kelalaian manusia ataupun kesengajaan sebenarnya. Kalau faktor alamnya itu lebih kepada pemicu meluasnya saja gitu. Tetapi kalau tidak ada triggernya dari manusianya, bisa jadi itu tidak akan terjadi kebakaran juga. Tapi seberapa besar persentase terkait dengan kelalaian manusia atau mungkin ketidaktahuan masyarakat? Padahal juga kita ketahui bersama bahwa hukuman mengancam ini juga sudah cukup berat, di mana masyarakat juga diinformasikan jangan membuka lahan dengan cara membakar, apalagi sudah masuk musim kemarau, yang dirugikan juga masyarakat itu sendiri, Pak Ferdian. Iya, yang kami temui yang kami temui di lapangan saat ini, misalnya di sekitar Indralaya, itu masih banyak sekali dengan kondisi yang saat ini, kita sudah pemadaman dan sebagainya, ternyata masih saja ditemukan. Kami temukan jumbukan-jumbukan dibakar lagi. Kami pergi ada pembakaran lagi di tempat-tempat yang belum terbakar. Ini kan kita sepertinya kok cuek acuh dengan aturan gitu. Padahal udah tahu, kalau kita ngomong ketidaktahuan itu sebenarnya udah
Nggak mungkin benar juga gitu, nggak mungkin karena memang setiap tahun kita mengalami hal yang sama, kemudian bahwa ini sudah berdampak dan sebagainya itu sudah tahu, tetapi memang alternatif, kemudian penegakan hukum yang belum misalnya itu akan menjadi sesuatu di masyarakat ya. Menjadi nggak apa-apa lah bakar sedikit gitu. Nah yang seperti itulah yang mungkin menjadi PR kita semua sebenarnya. Baik. Ini menjadi PR bersama sekali lagi bukan dari pemerintah daerah namun juga peran masyarakat untuk menjaga lingkungan agar tidak semakin meluas ya. Apalagi musim puncak kemarau juga akan diprediksi hingga bulan September dan ini di pertengahan Agustus namun juga kebakaran sudah cukup luas. Saya ke Pak David ya, Pak Ferdian selaku Wakil Ketua Komisi 5 DPRD Sumatera Selatan. Menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Ferdian tadi, informasi terkini hingga akhirnya juga keikutsertaan masyarakat juga dianggap belum maksimal untuk menjaga lingkungan. Bagaimana Pak David melihatnya? Ya, terima kasih Mas Ari. Mas Ferdian sama Siang. Ya, silakan Pak. Jadi apa yang beliau sampaikan tadi pada prinsipnya memang ini permasalahan dari kebiasaan masyarakat. Dari akumulasi yang disampaikan tadi dari bulan Juli sampai Agustus untuk luas lahan yang sudah terbakar kurang lebih 1.926 hektar tadi saya dengar. Memang masih didominan oleh wilayah yang berlahan gambut. Seperti Oki, Banyuasin, Muba, Ogan Ilir, dan sebagian Muara Enim. Nah, kondisi ini memang yang jadi permasalahan kita. Kebiasaan masyarakat dalam membuka lahan yang sampai sekarang masih menjadi kebiasaan. Nah, ini kami dari Komisi 5 sudah beberapa kali melaksanakan rapat dengan Badan Pengelolaan Daerah. Memang kalau untuk mengandalkan penanganan karhutlah ini, hanya yang dilakukan oleh kita Provinsi Sumatera Selatan memang menjadi kendala juga. Kenapa baik dari segi anggaran maupun dari segi penindakan ataupun pemadaman. Nah, kami dari Komisi 5 selalu menegaskan kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk tidak lepas dari Badan Penanggulangan Bencana Nasional ini. Karena Sumatera Selatan merupakan salah satu daerah yang rawan selain di Kalimantan. Nah dari yang disampaikan tadi, memang kondisi ini hampir merata terjadi di wilayah gambut. Nah kita membuat regulasi hukum terhadap karhutlah ini, baik dari segi penegakan hukum dengan kebiasaan masyarakat ini menjadi masalah. Nah memang kami percaya Badan Penanggulangan Bencana Nasional juga sudah turun ke bawah dari titik hotspot yang kurang lebih, mohon maaf kalau saya salah ini Pak Ferdian, dari laporan yang kami masuk di Komisi 5 itu sudah hampir 7.000 lebih titik hotspot ya. Walaupun wilayah kebakarannya tadi hampir kurang di angka 2.000. Nah mungkin ini masih akan terjadi sampai di bulan September tadi apa yang disampaikan. Nah kami menginginkan mungkin dalam arti ke depan ini kita bisa melibatkan secara tidak langsung baik Badan Penanggulangan Bencana Daerah di Provinsi Sumatera Selatan maupun Badan Penanggulangan Bencana Daerah di kabupaten-kabupaten yang terimbas. Kenapa saya sampaikan seperti itu? Karena dari apa yang disampaikan Pak Firdian tadi, ini tidak bisa dilakukan oleh satu pihak saja. Baik itu oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah maupun oleh TNI dan Polri dan sebagainya. Tapi harus kita melibatkan juga masyarakat seputaran daerah gambut. Karena imbasnya kita sama-sama tahu sendiri. Estimasi yang terjadi saat ini kurang lebih hampir 2.000 itu semuanya di wilayah gambut. Nah, jadi ini yang jadi masalah Mas. Nah, kita sama-sama benar tadi, apalagi disampaikan oleh Pak Ferdinand tadi, bahwa cuaca Lino yang terjadi 2024 ini masih akan berakhir di bulan September. Jadi kita masih menghadapi suasana-suasana tawan. Seperti itu Mas Ari. Iya. Baik Pak David. Pak Ferdian, ini apa yang disampaikan oleh Pak David tadi. Kita fokus belum membahas terkait dengan bagaimana penanganan tim yang ada di lapangan ya. Kita baru bahas terkait dengan luasan lahan dan juga ketidakdisiplinan masyarakat dalam membantu untuk menjaga lingkungannya gitu ya. Tapi dari skala persentase itu apakah sepenuhnya kesalahan masyarakat yang membuka lahan dengan cara membakar? Apakah juga ada wilayah-wilayah yang ada di kabupaten kota yang rawan terbakar tadi juga ada kendala atau mungkin penyebab lainnya Pak Ferdian?
Ya, kalau kita lihat ya, yang kita temukan baik dari patroli udara maupun di lapangan, di daratnya, memang setiap kabupaten, kota ini punya isu beda-beda. Ada yang memang tadi penyiapan kebun. Kemudian yang kami temui juga ada beberapa yang kaplingan untuk perumahan di sekitar Gandus, di sekitar Talang Jambe, gitu-gitu, yang sekitar Palembang. Kemudian kalau kita ke arah Muara Enim, Muratara, Mura, seperti itu ada isu-isu terkait dengan pergantian komoditas dari karet ke sawit, sehingga sawitnya karetnya ditebang kemudian dibakar, sehingga nanti akan diganti dengan sawit karena harga sawit lagi bagus gitu. Banyak sekali isu-isu seperti itu. Jadi memang satu hal yang tentunya saya setuju dengan Pak Wakil Ketua juga bahwa yang kita kerjakan ini harusnya melibatkan banyak pihak. Saya setuju dengan itu dan sepakat sekali, Bapak. Jadi satu, bahwa sekarang setelah Pak Gubernur juga sudah menetapkan siaga darurat, otomatis semua satgas bekerja. Kami dari Kementerian Kehutanan, Manggala Agni adalah bagian dari satgas tersebut. Di situ ada BPBD provinsi maupun BPBD kabupaten, kemudian TNI Polri dan semua dinas terkait gitu yang memang berkarya bekerja mulai dari pencegahan sampai pemadaman. Tetapi memang kembali lagi bahwa ada keterbatasan juga yang kita kerjakan, Bapak. Satu, kalau dari kementerian sendiri sampai dengan saat ini untuk anggaran aman, Bapak. Tetapi satu yang perlu saya harus sounding juga terkait dengan efisiensi yang menimpa teman-teman di Pemda. Ini akan berpengaruh sekali dan saat ini pun banyak sekali teman-teman dari BPBD yang curhat ke kami juga posisi efisiensi anggaran gitu, sehingga mereka tidak optimal bekerja di lapangan. Banyak sekali yang memang menjadi faktor yang kait-mengkait sebenarnya di luar faktor iklim tadi gitu ya. Gitu. Jadi memang banyak sekali hal yang saat ini sedang bekerja, padahal kondisi iklimnya berbeda sekali dibandingkan 2023 ataupun 2019 dengan yang isu yang sama misalnya El Nino, tetapi kondisinya seharusnya kita lebih bersiap, seharusnya effort kita pun lebih kuat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Baik, ini efisiensi anggaran terutama di wilayah pemerintah daerah yang dimaksud ya, Pak Ferdian ya? Iya, kalau kami di kementerian aman-aman, masih aman. Tetapi teman-teman dari Pemda ini banyak yang curhat ke kami juga terkait dengan efisiensi. Nah, ini bagaimana Pak David dari kacamata DPRD Sumsel ya? Apakah alokasi anggaran dan juga dukungan regulasi dari pemerintah provinsi saat ini juga sudah cukup kuat untuk bisa menopang pencegahan bahkan juga penanganan karhutlah sendiri di wilayah Sumsel terutama di lapangan untuk teman-teman kita? Ya, ini yang jadi permasalahan kita, Mas Ari. Jadi pada saat kita pembahasan anggaran, pada saat kita penyampaian PUA, PPA, penyusunan APBD, kita selalu menekankan di Komisi 5 bahwa untuk anggaran karhutlah ini memang harus kita siapkan. Izin Pak Ferdinand, apa ditampaikan tadi, efisiensi. Memang sekarang ini kami sangat tergantung dari kementerian. Kenapa? Karena kita di daerah memang sangat sulit sekali untuk menganggarkan terjadi efisiensi. Seperti tahun 2026 ini, kita awalnya untuk menganggarkan persiapan karhutlah ini di angka 2M. Tapi setelah terjadi pemangkasan efisiensi, kita hanya baru menyiapkan anggaran kurang lebih hanya 400 juta. Nah, menurut saya, Mas Ferdinand, memang dan kementerian sudah membentuk sebuah wadah, apapun badan seperti Manggala Agni. Nah, mestinya kita, saya menginginkan ke depan, dari kementerian harus menganggarkan anggaran yang namanya pencegahan. Jadi kita belajar memberikan edukasi ke masyarakat seperti apa persiapan karhutlah ini. Karena ini kejadian berulang-ulang. Setiap kita menghadapi di bulan Juli sampai Desember, kita pasti Sumatera Selatan ini menemui namanya karhutlah. Nah, kami menginginkan bahwa kita ada spare waktu di Januari sampai Juli yang mungkin dari kementerian mengucurkan dana yang sifatnya edukasi pencegahan. Ini yang mungkin lebih efektif. Karena sebagian masyarakat kita, mohon maaf ini mungkin di mata masyarakat,
Pembakaran lahan itu yang paling mudah untuk membuka lahan. Apalagi mereka punya prinsip kalau lahan sudah dibakar, tanah menjadi subur dan sebagainya. Tapi mereka tidak bicara tentang efek apa yang akan terjadi. Nah, saya secara jujur juga, efisiensi itu memang bertimbas. Ini aja kita di provinsi hanya untuk 2026 ini, kita sudah kembali mengajukan penambahan dana KUA. Sedangkan kabupaten kota yang berdampak langsung seperti Oki, Banyu Asin, Buba, Obat Irim, Wahaemin, Buatara, mungkin mereka menjadi kendala untuk penyiapan anggaran. Nah, ini yang jadi kendala kita, Mas Arief. Oke, baik. Nah, artinya diusahakan sudah, namun kondisi di lapangan tidak memungkinkan. Ini kalau kita bicara terkait dengan anggaran Pak Ferdian. Sebenarnya yang dikeluhkan oleh para tim kita di lapangan seperti apa? Dari sisi anggaran juga apakah mempengaruhi terkait dengan teknologi dan sebagainya. Begitupun juga peralatan dan seterusnya yang dibutuhkan oleh personil kita yang berada di lapangan untuk bisa mencegah bahkan juga untuk menangani jika terjadi kebakaran hebat, Pak Ferdian. Saya kasih contoh kasus ya. Ya. Contoh kasus. Ketika pemadaman kami membutuhkan sumber air yang ideal. Biasa kami di parit-parit, kemudian di kanal-kanal kecil lah, kanal-kanal cacing pun kami bisa main di situ. Gitu. Tetapi pada kondisi saat ini kanal-kanal itu mulai kering tuh posisinya. Kemudian kami membutuhkan alat berat sebenarnya. Alat berat itu di siapa? Di teman-teman dinas PU, kemudian beberapa pihak terkait. Kami request ke sana. Mereka akan bilang seperti ini, Pak, alat berat ada. Tetapi kami nggak punya anggaran untuk menggerakkan itu. Dan hal-hal seperti itu kami temui, Pak. Kami temui di lapangan. Dan akhirnya ya kami menggunakan sumber daya yang ada saja. Kami mengajak teman-teman dari perusahaan misalnya untuk menggali dan sebagainya, untuk bersihkan kanal yang membantu kami dan sebagainya. Akan lebih elok sebenarnya memang semua bekerja gitu. Akan lebih bagus ketika semua bersinergi. Tetapi memang kembali lagi keterbatasan inilah yang akan menjadi kendala. Kemudian saya setuju sekali bahwa pencegahan itu sebenarnya yang utama sebenarnya di awal gitu. Jadi memang ini pun juga akan melibatkan banyak dinas terkait. Dinas pendidikan misalnya mengedukasi, kemudian dinas pertanian yang memberikan solusi membakar membuka lahan tanpa membakar misalnya. Dinas yang lainnya juga akan berperan sekali dalam penanganan kemiskinan misalnya. Nah, hal-hal seperti inilah yang sebenarnya masalah kebakaran itu bukan satu dimensi saja, tetapi dimensi yang lain lah yang perlu ditangani juga gitu. Dan ini menjadi kait-mengkait sebenarnya. Saya setuju sekali dengan pencegahannya. Oke, baik. Nah, Pak David menanggapi hal ini apakah juga nanti Komisi 5 juga akan menyampaikan beberapa keluhan-keluhan bahkan juga permasalahan yang dihadapi oleh tim di lapangan untuk bisa mengatasi kebakaran, meskipun juga ini tahun 2026 yang seharusnya bisa menjadi praktek dari pembelajaran kita di tahun-tahun sebelumnya, tapi bisa kita anggap mungkin belum terlambat untuk bisa mengatasi kekurangan-kekurangan tersebut, Pak David. Iya, pada prinsipnya gini, kita sudah menyampaikan pada saat setiap kali DPRD melakukan reses, kita sudah mengedukasi masyarakat tentang pembakaran lahan. Sudah sering itu kita sampaikan. Nah, tetapi memang yang tadi disampaikan oleh Pak Ferdinand, ini mesti melibatkan semua aspek stakeholder yang ada. Seperti kita memberikan edukasi kepada masyarakat yang bercocok tanam ataupun menggunakan lahan, ini yang paling sulit sekali. Nah, kita juga pernah menyampaikan kepada tadi yang dikendala yang disampaikan Pak Ferdinand. Kami selalu menekankan kepada perusahaan-perusahaan yang berada di daerah lahan gambut untuk ikut serta. Seperti mereka menyiapkan alat pemadam, membantu pemadaman dan sebagainya. Tetapi yang menjadi kendala kita, memang ada spot-spot yang sulit untuk didatangi tadi. Nah, selama ini memang dari Badan Penanggulangan Bencana Nasional hanya menggunakan helikopter ataupun operasi modifikasi cuaca. Nah, ini sebenarnya hal yang rutin setiap tahun kita lakukan. Dan mohon maaf Pak Ferdinand, kadang-kadang kita menganggap ini tidak efektif. Kenapa kita tidak anggap efektif? Karena ini selalu berulang-ulang seperti ini, dan ini kejadian nasional yang terjadi di Sumatera Selatan. Nah, kami dari Komisi 5 yang kebetulan mempegangi tentang Karhutla di bawah Badan Penanggulangan Bencana Daerah, kami sebenarnya lebih fokus dengan edukasi tadi.
Nah, kadang-kadang kita tidak bisa menyalahkan masyarakat juga. Ada juga sebagian perusahaan yang lepas tangan dengan kejadian. Nah, kembali lagi apa sampaikan Pak Ferdinand tadi, penegak hukum mestinya. Kami pernah menegaskan bahwa kalau memang perusahaan tersebut terlibat dalam pembakaran hutan, itu cabut saja HGU-nya. Kenapa? Karena mereka dalam hal ini yang menyebabkan terjadinya kebakaran. Pada saat terjadi kebakaran, ini menjadi kendala. Kita ingat beberapa tahun yang lalu, bagaimana TNI, Polri yang berjibaku. Tapi kembali lagi tadi, ini kita harus didukung dengan anggaran. Nah, kenapa tidak kita balik sekarang bahwa anggaran ini lebih kita pada saat bulan Januari sampai Juni ini, kita jangan stop memberikan edukasi. Kami dari DPRD Sumatera Selatan siap dalam hal ini membantu. Mungkin edukasinya seperti apa kita berikan nanti dari kementerian yang lebih tahu, Mas Ari. Tapi kalau untuk prakteknya dari pemerintah provinsi sendiri, apakah juga sudah melakukan sosialisasi dan juga pencegahan sendiri ya? Karena mungkin letak wilayahnya juga di wilayah kita sendiri nih Pak David. Sudah sangat terbiasa. Okay. Kita setiap reses, DPRD selalu menyampaikan kepada masyarakat. Kedua, kita sudah memberikan peringatan. Di daerah lahan gambut kita sudah memasang seperti banner, baliho dan sebagainya tentang bahaya kebakaran. Tetapi ini kan dalam arti kan tidak menyentuh secara langsung. Kenapa tidak? Tadi saya setuju yang sampai Pak Ferdinand. Banyak harus yang terlibat. Pasti bisa dinas pertanian, dinas pendidikan. Yang jadi kendala ini kan pelaku-pelaku utama ini kan yang petani. Nah ini yang paling kita sulit kita sentuh. Nah, mungkin secara edukasinya yang menyesuainya seperti apa. Nah pemulanya mungkin dari kementerian yang membuatnya. Tapi dari provinsi dalam hal ini sebagai penanggung jawab di daerah kami akan melaksanakan seperti apa edukasi yang akan diberikan kepada masyarakat. Oke. Baik, Pak David, Pak Ferdian, kita libatkan masyarakat secara langsung. Ini juga sudah banyak sekali yang mengirimkan komentar dan juga pendapat yang lewat pesan WA ya. Kami bacakan satu persatu nih Pak David dan juga Pak Ferdian. Ada Bu Eka di Sukarami, Palembang. Pertanyaan untuk Pak David ini. Kita tentu berharap persoalan karhutlah ini bisa dicegah sebelum dampaknya semakin luas. Pemerintah bersama berbagai pihak juga sudah melakukan berbagai upaya pencegahan dan penanganan. Nah, kira-kira Pak, apa yang masih perlu diperkuat ke depan, baik dari sisi pencegahan, penanganan di lapangan maupun perlindungan terhadap masyarakat, agar karhutlah juga di Sumsel tidak terus berulang setiap musim kemarau katanya. Itu dari Bu Eka di Sukarami. Kemudian ada Ibu Asri di Kertapati. Bagaimana ini Pak? Kabut asap udah mulai mengganggu aktivitas masyarakat mulai pagi sampai malam, tapi pemerintah belum mengeluarkan himbauan bagi masyarakat. Kami mohon DPRD bisa mendesak pemerintah daerah untuk langsung turun ke lapangan. Takutnya kelompok rentan seperti anak kecil dan lansia, ibu hamil, banyak yang terpapar kabut asap. Nah, sebelum ke Pak David, terkait dengan apa yang menjadi pertanyaan dari banyak masyarakat ini, kita memanfaatkan waktu yang tidak terlalu panjang ya Pak David, Pak Ferdian ya. Dengan kondisi yang ada, ini kan kabut asap tadi dijelaskan bahwa tidak di waktu-waktu tertentu ya Pak Ferdian ya, dini hari hingga mendekati pagi hari. Hingga September nanti jika memang mungkin tidak bisa kita cegah maksimal, besar kemungkinan tidak kabut asap akan terjadi kembali di wilayah Sumatera, baik itu siang maupun malam hari Pak Ferdian. Pasti ya, kita tentunya saat ini pun ya, kalau kita melihat satu Indonesia, saat ini kondisi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah itu sudah chaos gitu. Artinya asapnya udah kenceng, ISPU itu indeks untuk pencemaran udara itu sudah tidak sehat sampai dengan berbahaya. Itu sudah sekitar 4 hari, 5 hari dan asap dari Kalimantan sudah menyeberang ke Malaysia. Posisinya seperti itu sekarang. Dan tentunya harusnya kita menjadi masyarakat atau manusia pembelajar ya. 2019, 2015 bahkan tahun-tahun sebelumnya kita sudah mengalami bencana asap yang luar biasa yang mengakibatkan terdampak bukan hanya di Sumsel saja, tapi asapnya Sumsel kemana-mana gitu. Dan seharusnya kita belajar banyak dari situ supaya tidak membakar-bakar lagi, tidak memanfaatkan celah-celah lagi untuk melakukan penyiapan lahan dengan membakar dan sebagainya. Seharusnya belajar seperti itu dan walaupun merubah perilaku, merubah kebiasaan itu adalah membutuhkan waktu dan effort. Pasti itu. Karena tidak satu hari ini kita
ceramah misalnya kita berikan edukasi terus tiba-tiba berubah perilakunya, nggak bisa seperti itu juga. Butuh proses dan butuh pembuktian. Misalnya pembuktian, oh ternyata membakar itu merugikan dan tidak membuat tanah itu subur pada fase kedua, fase ketiga misalnya. Seperti itu kan butuh pembuktian. Masyarakat kita itu akan lebih percaya ketika ada bukti. Tentunya ini menjadi PR-nya teman-teman Dinas Pertanian misalnya yang lebih paham. Kalau kami nggak paham nih, kami pahamnya nyemprot-nyemprot saja misalnya. Tentunya jatuhnya sudah terjadi ini. Pihak Manggal ini tinggal bertugas. Seharusnya sebelum Manggal turun ke lapangan itu tidak terjadi gitu ya Pak Ferdian ya? Iya, walaupun pada tugas kami pun kami sudah mulai dari bulan Februari kami sudah melakukan sosialisasi juga. Sama seperti yang disampaikan Bapak Wakil Ketua tadi bahwa mulai dari sebelum bulan Juli bahkan kami sudah mulai ke desa-desa rawan gitu. Karena kami sudah memetakan desa-desa rawan di semua kabupaten sudah kami petakan, kemudian kami bergerak ke situ. Tetapi kembali lagi bahwa proses edukasi, proses perubahan perilaku itu membutuhkan waktu, membutuhkan waktu dan pendampingan. Itulah yang buat kita memang faktor itu yang membutuhkan waktu lama untuk merubah seperti itu. Gitu. Jadi memang kalau kita masih saja melakukan praktek-praktek membakar, bisa jadi tadi kekhawatiran kita akan bulan-bulan ke depan lebih parah lagi bisa jadi terjadi gitu. Karena itu buktinya di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan sudah terjadi seperti itu. Baik. Nah itu Pak David ya, kekhawatiran terkait dengan asap, pertanyaan dari Bu Astri melalui pesan WA tadi. Apakah pemerintah daerah juga berencana ataukah nanti akan mengeluarkan himbauan kepada masyarakat, terutama juga terkait dengan kelompok-kelompok rentan? Karena sejauh ini yang dikeluhkan oleh Bu Astri melalui pesan WA tadi di Kertapati menyampaikan bahwa sepertinya belum ada himbauan. Ini bagaimana Pak David? Ya, yang pasti apa yang disampaikan Ibu Ari tadi juga ada sebagian masyarakat yang sudah menyampaikan secara langsung kepada kami. Pembelajaran dari kita tahun sebelumnya, nanti kita akan melihat seperti apa potensi asap yang ada di Kota Palembang dan di seputar Sumatera Selatan. Biasanya kami nanti akan juga menunggu petunjuk dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Apakah kita akan mengambil sikap seperti tahun-tahun sebelumnya untuk melibatkan anak-anak sekolah. Tapi dalam hal ini saya lebih setuju tadi yang disampaikan Pak Ferdinand tadi. Baik pencegahan maupun penanggulangan, ini yang mungkin yang harus sama-sama kita fokuskan dulu. Memang tadi yang sudah disampaikan, saya rasa untuk saat ini di Sumatera Selatan baru kita rasakan itu di pagi hari. Dan kita berharap jangan sampai seperti tahun 2015, 2019, kita sampai meliburkan anak-anak sekolah. Sehingga ini mengganggu pelajaran yang ada di sekolah. Tapi mungkin nanti seperti ini Mas Adi. Kami akan memanggil Badan Penanggulangan Bencana dulu dan koordinasi dengan kementerian. Sikapnya seperti apa. Kalau memang nanti ini sudah mengganggu, mungkin nanti kita akan mengambil tindakan ke Dinas Pendidikan. Apakah kita akan meliburkan dulu selama ini. Tapi untuk sampai saat ini saya rasa masih aman, Mas Ari. Ya, itu yang mungkin bisa menjadi awal pencegahan juga. Karena memang meskipun juga sudah terjadi, tapi minimal kita mengamankan untuk kesehatan dan juga perekonomian masyarakat ya Pak David ya. Iya, kita juga merasakan. Saya juga tadi pagi aja sudah merasakan bahwa memang asap sudah mulai mengganggu. Tapi belum dalam arti belum terlalu memprihatinkan. Dan insya Allah nanti tadi apa yang Bu Ari sampaikan tadi, apakah pemerintah sudah turun langsung, kita sudah memerintahkan kepada Penanggulangan Bencana untuk berkoordinasi dengan kementerian tindakan seperti apa yang kita lakukan. Karena yang ini terlibat banyak juga, baik TNI, Polri, juga penanganan secara langsung. Baik, Pak David dan Pak Ferdian. Saya ke Pak Ferdian ya. Ini kita pengen tahu sebagai masyarakat yang tinggal di wilayah perkotaan, yang mungkin juga tidak mengetahui secara jelas bagaimana kondisi di lapangan terkini saat ini ya, dengan luasan lahan yang sudah semakin meluas ya. Ini 1.962 hektar lahan yang sudah mulai terbakar ya. Ini bagaimana Pak? Mungkin bisa diceritakan sebagai gambaran saja kepada masyarakat bahwa perjuangan tim Manggal Agni, rekan-rekan seluruh lembaga terkait untuk bisa memadamkan ini bagaimana Pak? Iya,
ceritanya mulainya gini. Asap yang saat ini terjadi, kita indikasikan kalau kita lihat dari satelit itu yang masuk ke arah Palembang adalah kebakaran di Oki. Kami all out di sana. Bahkan ini kami di Sumatera Selatan misalnya, ini ada 254 Manggala Agni. Kami sebar semuanya dan saat ini sedang pemadaman semuanya, Pak. Di Oki, kemudian di Muara Medak Muba, kemudian di Gelumbang, di Muara Enim, Indralaya dan sekitarnya, itu semua sudah bekerja pagi, siang, sore, malam. Bahkan di Indralaya, Kertapati, sampai malam-malam kita laksanakan pemadaman. Kemudian ketika berkurang kurang personel, saya sudah menambah juga dari Jambi, perbantuan dari Jambi ini sudah kami datangkan juga. Meskipun Jambi juga kondisi juga mengkhawatirkan ya, Pak Ferdian ya. Iya, tetapi di Jambi masih terkonsentrasi di Muaro Jambi yang agak berat gitu. Jadi yang kabupaten yang lain kami tarik ke sini Manggala Agninya untuk membantu kita di Oki terutama. Karena potensi terbesar asap yang masuk ke Palembang adalah dari Oki, kami konsentrasi banyak di sana. Menambah pasukan, kemudian teman-teman dari Satgas Udara juga melakukan waterbombing ke arah sana menjadi prioritas. Kemudian OMC tetap dilakukan walaupun memang semakin ke sini semakin susah. Potensi awan itu semakin kemungkinan besar terjadinya hujan semakin kecil gitu. Tetapi teman-teman dari BNPB dan BMKG mengupayakan terus untuk melakukan OMC walaupun ya tadi kalau memang sekecil apapun awan yang memang potensial akan diajar supaya ada hujan gitu. Karena hari tanpa hujan semakin panjang juga. Kita yang kita hadapi seperti itu. Kemudian kondisi Cibaku ini hampir di semua kabupaten saat ini. Dan sekarang setelah gubernur menetapkan siaga darurat, tentunya semua komponen dari Manggala Agni, BPBD, TNI, Polri, teman-teman dinas yang lain juga diminta semua bergerak di lapangan juga. Dan tentunya masyarakat harus paham juga bahwa proses penanganan terutama di wilayah gambut itu membutuhkan waktu untuk penanganannya. Misalnya 1 hektar kebakaran di wilayah gambut saja kita membutuhkan hampir 10 harian untuk menyelesaikannya. Jadi ini memang butuh waktu yang panjang juga dan kami tentunya memohon doa dan dukungan dari teman-teman dan masyarakat semua. Kita semua berupaya, kita semua berdoa juga untuk kebaikan Sumatera Selatan. Untuk tim yang diturunkan, baik itu dari Manggala Agni dan juga tim gabungan, itu kira-kira berapa personil saat yang siaga dan juga terus terjun langsung untuk memadamkan api, Pak Ferdian? Nah, kalau kami sendiri ada 254 personil Manggala Agni. Itu yang tersebar di beberapa wilayah di Sumsel ya? Iya, kami 30 personel tambahan dari Jambi. Yang lainnya data itu ada di teman-teman BPBD, ada BPBD Kabupaten Kota, BPBD Provinsi juga ada, kemudian TNI Polri juga bergabung dengan kami juga gitu. Tentunya ini menjadi kekuatan besar, didukung dengan Satgas Udara juga, ada helikopter, waterbombing, patroli dan sebagainya. Kemudian pagi tadi juga ada tambahan lagi untuk helikopter bombing untuk membantu kita, terutama pada titik-titik jauh yang tidak bisa kejangkau gitu. Untuk sumber-sumber air di mana juga menjadi salah satu objek untuk bisa memadamkan api juga bagaimana kondisi susah sekarang Pak ya? Atau seperti apa? Semakin susah. Dan tentunya kami menggelar selang semakin panjang. Kalau semakin panjang berarti tekanannya semakin berkurang juga. Dan ini tentunya menjadi kendala buat kami semua. Dan tentunya bahan bakar semak kemudian macam-macamnya itu yang sangat rentan sekali semakin kering karena memang tidak ada hujan. Ini kondisi semakin menegangkan sebenarnya kalau di kami. Iya, tapi belajar dari pengalaman tahun-tahun sebelumnya, doa kita juga terus menyertai, artinya rekan-rekan Manggala Agni juga harapan kita sudah menemukan solusi-solusi lah Pak ya dari semua permasalahan yang dihadapi di lapangan ya Pak Ferdian ya? Iya, semua upaya sedang dikerjakan. Baik, terakhir saya ke Pak David, apa yang ingin disampaikan kepada pemerintah daerah, pemerintah provinsi, kabupaten kota yang ada di wilayah Sumatera Selatan, kepada masyarakat, terutama juga kepada rekan-rekan Manggala Agni, BPBD, seluruh anggota tim yang turun, ya TNI Polri yang juga terus berjibaku untuk memadamkan api, pada kita semua, silakan Pak David. Ya, yang pertama kami terima kasih dengan Pak Ferdinand tadi yang sudah menyampaikan luar biasa apa yang sudah dilakukan. Kalau untuk data yang sudah masuk ke kami, personil yang di gabungan ya, dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kabupaten, TNI, Polri, Manggala Agni, hingga masyarakat itu sudah mencapai 11.000-an personil. Nah, jadi kami
pada prinsipnya cuma tetap berpesan kepada kabupaten kota ke depan, kalau bisa tetap melibatkan secara langsung masyarakat untuk dalam pemadaman ini. Untuk yang berikutnya, kami tetap percaya, kita sama-sama berdoa juga, apa yang sampai Pak Ferdinand tadi, ke depan ini kondisi yang ada, karhutlah yang ada di Sumatera Selatan, saya masih berkeyakinan masih bisa kita atasi dan jangan sampai kita mengambil keputusan darurat ataupun nanti prinsipnya yang merugikan masyarakat keseluruhan. Demikian Mas Ari, terima kasih. Baik, terima kasih Pak David ya. Saya ke Pak Ferdian, silakan Pak, apa yang ingin disampaikan, harapan dan keinginan mungkin tim-tim di lapangan apa yang dibutuhkan, silakan Pak Ferdian. Iya, tentunya supporting dari dukungan masyarakat ya. Jadi kami berharap banyak kerja keras itu tetap dihargai dan tentunya supporting itu menjadi semangat kami semua. Dan tentunya satu lagi bahwa kondisi sudah seperti ini, jadi praktek-praktek membakar itu kalau memungkinkan dijauhi. Ya. Kalau bisa jangan membakar sampah sembarangan atau yang di tempat-tempat terbuka yang rawan gitu-gitu. Kemudian tinggalkan praktek-praktek menyiapkan lahan dengan membakar dan sebagainya. Dan faktor-faktor yang ketidaksengajaan misalnya mancing misalnya. Mancing membawa bahan bakar yang rawan sekali gitu, itu tinggalkan yang gitu-gitu. Kondisi sudah tidak memungkinkan dan kondisi penyebaran kebakaran dan kerawanan ini semakin tinggi. Otomatis saya minta dengan sangat, kita sudah belajar banyak dari pengalaman buruk tahun-tahun sebelumnya. Seharusnya tahun ini kita lebih bijak lagi lah, lebih bijak lagi menjaga Sumatera Selatan bebas dari asap. Baik, terima kasih Pak Ferdian Krisnanto selaku Kepala Balai Pengendalian Kebakaran Hutan Wilayah Sumatera, Kementerian Kehutanan, dan juga Pak Haji David Hadrianto Aljufri selaku Wakil Ketua Komisi 5 DPRD Provinsi Sumatera Selatan untuk waktunya bersama El Sinta. Ini menjadi tanggung jawab bersama, bukan hanya pemerintah daerah, tim yang turun ke lapangan, namun kita juga masyarakat itu bisa menjaga bagaimana wilayah kita tidak terbakar dan terutama tidak membuka lahan dengan cara membakar. Terima kasih Pak Ferdian, Pak David yang sudah bersama El Sinta. Ya, sama-sama Mas. Ya, salam sehat selalu Pak ya, selamat bertugas kembali Pak Ferdian. Baik, terima kasih juga bagi Anda pendengar yang sudah ikut serta menyampaikan pendapat dan juga komentar Anda. Kami akan hadirkan kembali program yang sama dengan topik yang berbeda, namun kita melihat bagaimana perkembangan kondisi terkini terkait dengan kondisi hutan wilayah kita yang ada di Sumatera Selatan. Harapan kita juga tidak semakin meluas. Jika mungkin nanti ada update terkini terkait dengan informasi yang terbaru akan kami hadirkan di waktu yang berikutnya. Saya Ari Kristo, sampai jumpa dan tetap bersama kami.